Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Hari ini kita kembali belajar bersama bahasa Inggris dengan materi invitation card. Jadi, adik-adikku sekalian, hari ini kita mempelajari tentang invitation card untuk materi kelas 8. Yuk kita belajar bersama. Jadi silahkan kita siapkan buku, pulpen, dan alat yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Bersama saya Nur Afiat Budiman. Oke, what is the invitation card mean? Jadi mungkin kalian sudah tahu apa sih itu invitation card atau kartu undangan. Jadi the definition of invitation card or invitation letter is a card letter that aims to invite someone to come to an event. Invitation card atau invitation letter adalah sebuah kartu atau surat yang bertujuan mengundang seseorang untuk mendatangi sebuah acara. Nah, selanjutnya There are two kinds of invitation. The first one is formal invitation. Yang kedua adalah informal invitation. Jadi mungkin kalian sangat sering mendapatkan yang namanya formal invitation dan informal invitation, entah itu dari teman atau sahabat maupun rekan kerja kalian. Nah, formal invitation. Formal invitation, it is usually originates from institutes, companies, and kind of it. Silakan kalian lihat pada gambar yang berada di samping tersebut, itu adalah salah satu formal invitation. Jadi formal invitation itu biasanya ditujukan atau dibuat dari perusahaan ataukah dari sekolah atau yang bersifat formal. Lalu kemudian apa sih informal invitation? Formal invitation ini kebalikan dari formal invitation. Jadi informal invitation is personal invitation given to a friend or family, etc. Jadi informal invitation ini memberikan informasi kepada teman atau sahabat, biasanya undangan untuk menghadiri acara ulang tahun, untuk menghadiri acara reuni, atau acara yang bersifat informal atau berterkesan santai. Nah, selanjutnya kita masuk apa sih itu structure of invitation card. Tentunya dalam membuat sebuah kartu undangan diperlukan struktur-struktur dalam kartu. Jadi kita tidak memasukkan dari struktur-struktur ini. Jadi jika ada salah satu dari struktur tersebut yang hilang, maka tujuan atau sense dari invitation card itu akan hilang. Oke, saya jelaskan di sini. Struktur dari invitation card yang pertama ada yang namanya name of events. Jadi name of events ini adalah nama dari apa sih diundang untuk acara apa, misalkan untuk menghadiri acara ulang tahun, acara reuni, pernikahan, wisuda, dan lain sebagainya. Kemudian day and date. Day and date ini adalah hari, tanggal, dan tahun akan dilaksanakan. Jadi tidak bisa tanpa day and date ini ya. Jadi untuk day and date ini adalah tanggalnya kapan dilaksanakan dan harus memuat di dalam kartu undangan. Kemudian ada time. Time ini apa? Time ini adalah waktu. Jadi jika kalian tidak memasukkan struktur dari kartu undangan untuk waktunya ini, jadi orang yang ditujukan untuk mendapatkan kartu ini tidak tahu acaranya akan dimulai jam berapa sampai pada jam berapa. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari struktur kartu undangan. Kemudian yang keempat ada place. Place ini merupakan bagian terpenting juga dari struktur of invitation card. Jadi place ini adalah salah satu tempat. Jadi
jika kita tidak memasukkan tempat dalam struktur undangan tersebut, jadi orang tidak tahu acaranya akan diadakan di mana. Kemudian kontak person for reservation, biasanya si pembuat undangan memberikan kontak atau alamat yang bisa mereka hubungi jika ingin mereservasi tempat ataukah ingin punya kendala ataukah ingin bertanya. Jadi ada 6 ya. Ada 5 struktur dari invitation card yang harus kalian perhatikan dalam membuat kartu undangan. Oke, selanjutnya kita masuk di rhetorical steps. Nah, rhetorical steps ini jadi sebelum kita membuat undangan, biasanya kita kelompokkan bagian-bagian yang penting. Misalkan invite itu siapa sih yang mengundang? Misal kita undang ke Bisma Karisma. Jadi kalian silakan masukkan untuk siapa yang ingin kalian kirimkan undangan tersebut. Kemudian occasion, biasanya harus didahului dengan kata pembuka. Jadi tidak serta-merta langsung tanggal, waktu, dan tempatnya. Jadi kita harus menunjukkan apa sih tujuan dari kita mengundang, untuk acara apa, apakah acara reuni ataukah acara ulang tahun. Kemudian day or date. Jadi ini salah satu struktur penting yang sudah saya jelaskan. Jadi jangan sampai kalian tidak memasukkan day or date pada kartu undangan kalian. Kemudian time ini adalah waktu, sama pentingnya juga. Kemudian place adalah tempat. Jadi ini yang termasuk dari the body of the letter. Jadi dari bagian dari surat tersebut. Nah, kemudian kita masuk di vocabulary usually ever on the invitation card. Apa sih vocab yang biasanya dimasukkan dalam invitation card? Yang pertama tadi ada come, time, receiver, occasion. Jadi yang tidak ada di sini bisa kalian sebutkan, silahkan kalian masukkan di kolom komentar apa saja vocabulary yang biasa digunakan dalam kartu undangan. Yang Miss kasih contoh satu yaitu place ya. Jadi silahkan apalagi kata-kata yang biasa atau vocabulary yang biasa digunakan dalam kartu undangan yang sering kalian baca. Kemudian kita masuk the example of invitation letter or invitation card. Jadi apa sih contoh-contoh dari invitation letters? Yang pertama adalah birthday invitation. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa birthday invitation ini adalah informal invitation atau undangan yang bersifat santai, yang biasa ditujukan dari sahabat ataupun teman dan rekan kerja bisa juga. Kemudian reunion invitation. Mungkin kalian biasa mendapatkan undangan reuni. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari surat undangan untuk mengadakan reuni. Kemudian wedding invitation. Ini yang kalian biasa temui setiap harinya, mungkin ada yang membawa kartu undangan tentang wedding invitation. Ini salah satunya. Nah, silakan kalian cari ada berapa jenis surat undangan yang ada yang pernah kalian dapatkan. Silakan kalian masukkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengedit invitation card. Yang pertama adalah Canva for Education atau Canva. Jadi Canva ini merupakan salah satu platform tools yang bisa kalian gunakan untuk mengedit atau kalian bisa membuat undangan invitation card yang lebih menarik dengan cara tidak berbayar, karena jika kalian adalah seorang siswa ataupun guru, kalian bisa mendaftar sebagai Canva for Education. Nah, kemudian ada VS atau Photoshop. Nah, ini untuk kalian yang lebih mahir lagi dalam editing, silahkan kalian menggunakan Photoshop.
Jadi, ada 2 yang Miss sarankan jika ingin membuat kartu undangan kalian sendiri. Jadi secara digital silakan kalian pilihkan foto Photoshop. Namun yang paling recommended bagi kalian yang, ingin, langsung yang menyediakan template langsung, yaitu silakan menggunakan Canva for Education. Nah, selanjutnya kita games ya. Jadi silahkan petunjuk pengerjaannya, silahkan kalian buatlah kelompok sebanyak 8 orang, setiap kelompok mendapatkan 1 paket kartu, setiap kelompok menyusun kartu tersebut, dan setiap kelompok menyusun kartu tersebut dengan cara menjawab pertanyaan. Jadi misalkan memberikan kartu, nanti ada di kolom deskripsi. Nah, kemudian silahkan kalian klik pada It is your time to quiz. Silahkan di situ kalian klik start. Nanti saya bagikan di kolom deskripsi untuk link pengerjaan sejauh mana sih pemahaman kita tentang materi invitation card pada hari ini. Nah, jadi itu saja dari Miss hari ini tentang invitation card. Semoga bermanfaat. Thank you very much for your attention. See you, bye bye, and we will meet in next materials. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.